Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Ayat pertama dalam Injil yang kita dengar hari ini tidak menyebutkan nama tempat asal Tuhan Yesus. Jadi kita nggak tahu namanya itu kampung apa. Tetapi kalau kita membaca Injil yang lain, kemudian kita tahu bahwa itu namanya kampung Nazaret. Tuhan rupanya pulang kampung, mudik, seperti kebanyakan dari kita kadang-kadang mudik pulang kampung. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Murid-muridnya ikut. Lalu pada hari Sabat, yaitu hari ibadahnya orang Yahudi, beliau mengajar di sinagoga. Sinagoga itu apa? Ya gampangnya masjidnya orang Yahudi atau gerejanya orang Yahudi, tempat ibadatnya orang Yahudi. Setelah diajar, orang-orang Nazaret merasa terheran-heran dan saling bertanya satu sama lain, bagaimana Yesus yang kita kenal itu dari kecilnya itu mendapatkan kemampuan yang begitu hebat. Ada dua macam kehebatan yang dikagumi oleh orang-orang Nazaret. Yang pertama hikmat, yang kedua mukjizat. Ada dua macam yang dikagumi, hikmatnya dan yang kedua adalah mukjizatnya. Hikmat itu menunjuk pada cara mengajarnya Tuhan dan isi ajarannya. Cara mengajarnya bagus, isi ajarannya keren dan mantap. Kalau Yesus mengajar, orang-orang manggut-manggut, mengerti karena beliau menjelaskan dengan sangat baik, isi ajarannya juga menyentuh hati orang-orang. Itu namanya hikmat. Selain mengagumi hikmat Tuhan, umat juga mengagumi mukjizat yang dilakukannya. Padahal di Nazaret tidak dibuat satu mukjizat. Nanti di bagian bawah kita akan lihat bahwa di Nazaret tidak dibuat satu mukjizat pun. Ini artinya apa? Orang-orang Nazaret sudah mendengar mukjizat di segala tempat sehingga mereka tahu, kalau bahasa sekarang sudah viral. Mukjizat yang terjadi di tempat-tempat lain itu sudah viral sampai di telinga orang-orang Nazaret. Tetapi bahkan setelah melihat kehebatan dua jenis tadi, hikmat dan mukjizat, mendengar viralnya mukjizat, tetapi ternyata orang-orang Nazaret tetap merasa heran dan merasa aneh. Kenapa orang yang kita kenal dari kecil ini bisa punya kehebatan yang demikian itu? Padahal perginya belum terlalu lama, tapi kok luar biasa hebatnya. Sehingga mereka mengeluarkan suatu pertanyaan retoris. Ini dalam istilah sastra Indonesia, pertanyaan retoris ini pertanyaan yang sebenarnya nggak butuh jawaban. Semua orang sudah tahu. Pertanyaan retoris itu berbunyi, bukankah ia tukang kayu? Loh ini kan tukang kayu. Pertanyaan retoris yang sama kalau kita praktekkan di sini misalnya, lu Romo Sigit kan pastor paroki. Nah kira-kira begitu, semua orang sudah tahu. Itu namanya pertanyaan retoris. Itu merupakan pertanyaan yang merupakan kelanjutan yang mulai aneh. Mereka mulai aneh. Karena apa? Mereka tahu latar belakangnya. Mereka tahu keluarganya Tuhan Yesus. Mereka tahu dari kecilnya. Mereka tahu ingusannya dia kayak apa. Loh kok sekarang jadi hebat seperti itu? Yesus kecil yang kita kenal kok sehebat itu. Profesi tukang kayu menambah keheranan orang-orang. Bagaimana mungkin seorang tukang kayu yang urusannya setiap hari dengan kayu, dengan paku, dengan sugu, kok bisa mengajar dengan bagus dan ajarannya luar biasa, bahkan kemudian sanggup membuat mukjizat. Ketika mereka melihat hikmatnya dan mukjizatnya, wow, heran. Tapi ketika mereka melihat tukang kayunya, apa yang terjadi? Injil mengatakan hari ini mereka kecewa dan menolak dia. Kita dengarkan sekali lagi ayatnya. Lalu mereka, orang-orang Nazaret, kecewa dan menolak Yesus. Saudara-saudariku, kekecewaan dan penolakan itu menghasilkan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan berarti tidak bisa beriman atau surut imannya. Tuhan sampai heran kalau kita mendengar Injil hari ini bagaimana orang-orang yang sudah melihat mukjizat atau mendengar mukjizat dan begitu kagumnya, tapi kok masih tidak percaya. Mari kita dengar sekali lagi ayatnya. Iya, maksudnya Tuhan Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ini renungan sekarang. Orang Nazaret kenal Tuhan Yesus. Orang Nazaret tahu apa yang diperbuat Tuhan Yesus.
Orang Nazaret kagum akan Tuhan Yesus, tetapi tidak menghasilkan kepercayaan sehingga Tuhan heran. Renungannya, jangan-jangan Tuhan juga heran kepada kita yang kenal Tuhan dari kecil, yang misa setiap minggu, yang menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau ada masalah Tuhan selesaikan, kalau ada problem Tuhan atasi. Segala macam kebaikan, mukjizat yang kita terima, hikmat yang kita terima, bisa jadi tidak menghasilkan kepercayaan. Boleh jadi Tuhan lihat kita, heran sekali ya, setiap kali mereka melihat hikmat dan mukjizat, tapi tidak menghasilkan kepercayaan. Jadi saudara-saudari, rupanya kekaguman atas karya Tuhan dan keimanan itu tidak selalu dua hal yang sering berkaitan. Kekaguman tentang gereja yang bagus, yang luar biasa, misalnya kamu pergi ke Katedral Jakarta, nggak usah Katedral Bandung, kalau Bandung kurang bagus ya, yang bagus Jakarta ya, hebat gitu. Kalau kamu ke Katedral Jakarta, melihat keindahannya, kagum, luar biasa. Atau kalau yang lebih jauh ke Roma atau ke Yerusalem, lihat luar biasa. Tapi belum tentu kekaguman itu ternyata menghasilkan keimanan di dalam diri seseorang. Karena keadaan yang seperti itu di Nazaret dulu, Tuhan tidak dapat membuat mukjizat. Kita dengar lagi ayatnya. Ayatnya berbunyi seperti ini. Ia, maksudnya Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana. Kata yang dipakai apa? Tidak dapat. Apakah Tuhan kehilangan kuasanya tiba-tiba? Tidak. Bukan Tuhan kehilangan kuasanya, tidak dapat di situ maksudnya adalah Tuhan tidak dapat menemukan hati yang siap menerima mukjizat. Bukan Tuhan hilang kuasa. Kalau mau buat mukjizat bisa. Tetapi di Nazaret Tuhan tidak dapat membuat mukjizat, maksudnya adalah Tuhan tidak menemukan satu orang pun yang hatinya siap, yang ada imannya untuk menerima mukjizat. Karena apa? Rupanya mukjizat dan iman itu dua hal yang selalu berkaitan seperti koin mata uang. Maka Tuhan tak dapat membuat mukjizat karena apa? Beliau tidak menemukan hati yang siap menerima mukjizat itu. Artinya apa? Mukjizat mencari orang yang siap melihat Tuhan bahkan dalam sosok yang kecil, siap melihat Tuhan bukan dalam kehebatan yang heboh-heboh, justru yang diharapkan adalah yang biasa saja, tetapi menemukan yang luar biasa. Itulah sebenarnya hati yang siap untuk menerima mukjizat. Kalau yang diharapkan yang hebat-hebat, yang heboh-heboh, nanti kecewa seperti kekecewaan orang Nazaret. Tapi kalau yang diharapkan yang sederhana, pokoknya hidupku itu damai aja lah, hidupku itu enak aja lah, sederhana tapi pokoknya hidupnya itu bahagia, nggak pasya melulu. Beginilah keluarga yang diharapkan yang sederhana malah melihat mukjizat, yang diharapkan dahsyat-dahsyat malah menolak dan kecewa seperti orang-orang di Nazaret yang kita dengar pada hari ini. Demikian saudara-saudari, Tuhan akhirnya bagian terakhir keluar dari Nazaret. Kita lihat firman-Nya. Yesus pergi berjalan keliling, artinya keluar dari kampung Nazaret. Artinya apa? Orang-orang Nazaret justru tanda petik kehilangan Tuhan. Tuhan pergi dari sana, mereka kehilangan Tuhan Yesus yang tampaknya sepele dan remeh. Justru karena apa? Orang-orang Nazaret menyepelekan dan meremehkan kehadiran Tuhan Yesus di kota mereka. Bagian terakhir, bagi orang Nazaret, Tuhan itu seharusnya megah, gagah, dahsyat, hebat, cetar, membahana bagi pikiran orang Nazaret. Ketika berjumpa dengan sosok yang sepele dan remeh, Yesus kan tukang kayu, orang biasa, mereka kecewa dan sulit menerima itu. Maka renungannya, siapa tahu kita pun ketika misa juga kehilangan Tuhan, tanda petik. Karena kalau kita misa, kita melihat sesuatu yang sepele dan remeh. Di altar Tuhan, kita hanya melihat sepotong roti kecil. Ketika kita maju,
berarak, kita hanya melihat sepotong roti kecil, sepele, remeh di depan mata kita. Tetapi siapa tahu justru itu seperti orang Nazaret, mereka melihat yang hanya sepele lalu menyepelekan dan kehilangan Tuhan. Kita pun bisa loh kehilangan Tuhan karena kita mengharapkan yang dahsyat. Mungkin kita mengharapkan di altar itu ada kilat, duar-duar gitu, mengerikan. Tapi yang kelihatan sepele. Jadi hati-hati, kita pun bisa kehilangan Tuhan karena menyepelekan yang tampak secara mata. Seperti orang-orang Nazaret. Shalom alaikum.